Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Polri, TNI, dan BNPB menyampaikan perkembangan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses belajar bisa berlangsung pada 5 Januari 2026. Nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Saat ini, selain pendataan calon penerima hunian sementara, ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak dihuntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK dan seterusnya, karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda. Data ini sudah kita validasi. Dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat beraktivitas seperti di jembatan Topin Mane, jembatan Topin Redep, jembatan Jumpa, jembatan Matang Bangka, jembatan Kutablang, jembatan Weh Pase, kemudian jembatan Hamparan Perak, jembatan Anggoli Sibangun, dan beberapa jembatan lainnya sudah tergelar. Sejumlah total yang dibangun 32 jembatan. Kita lihat videonya sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga penyiapan dan pemasangan jembatan Aramco, ada 40 jembatan yang sedang dibangun dan beberapa sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat. Saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personel Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Mereka kita berangkatkan untuk membantu mempercepat, khususnya yang di Aceh. Ada kurang lebih kita bagi 1.500, ada yang di Aceh, ada ya juga yang di Sumatera Utara, dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik, termasuk juga pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan huntara dan huntap. Saat ini untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan, di Aceh 17 titik, di Sumut 7 titik, dan di Sumbar 5 titik.
Dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian.